Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita memasuki ibadat novena kerahiman ilahi, marilah kita merenungkan bersama Tuhan Yesus pada jam kerahiman. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh Yesus, sumber kehidupan kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah diri-Mu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Salam kerahiman ilahi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Jika Anda mencari hadirat-Nya dan kehendak-Nya, Tuhan memberikan keberanian untuk apapun yang Anda hadapi dalam kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita hening sejenak, menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadat novena kerahiman ilahi. Mari kita buka dengan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Pada hari kelima, novena kerahiman ilahi ini kita berdoa bagi mereka yang memisahkan diri dari gereja Katolik. Dalam buku catatan harian nomor 1218, Santa Faustina menulis pesan Yesus. Hari ini bawalah kepadaku jiwa-jiwa saudara-saudara yang terpisah dan benamkanlah mereka dalam lautan kerahimanku. Pada waktu sengsara yang pedih, mereka mengoyakkan tubuh dan hatiku, yaitu gerejaku. Bila mereka kembali dan bersatu dengan gereja, luka-lukaku menjadi sembuh, sehingga sengsaraku menjadi lebih ringan.
Doa pembukaan. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, bila kami mengakui dosa, Engkau tentu mengasihani kami. Kami mohon, perkenankanlah kami selalu memandang putra-Mu sebagai tanda hidup belas kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah berdoa secara untuk memohon kerahiman ilahi bagi mereka yang memisahkan diri dari Gereja Katolik. Yesus yang Maha Rahim, Engkau kebaikan semata-mata. Engkau tidak menolak memberi terang kepada mereka yang meminta kepadamu. Terimalah ke dalam kediaman hatimu yang penuh belas kasihan jiwa-jiwa saudara yang terpisah dengan kami. Dan tariklah mereka dalam terang-Mu kepada persatuan dengan gereja. Jangan melepaskan mereka dari kediaman hati-Mu yang Maha Rahim, dan buatlah agar mereka pun memuliakan kelimpahan kerahiman-Mu. Bapa yang kekal, pandanglah dengan mata kerahiman-Mu jiwa semua saudara yang terpisah, terutama mereka yang memboroskan kebaikan-Mu dan menyia-nyiakan rahmat-Mu dengan tetap tinggal dalam kesesatan. Janganlah memandang kesalahan-kesalahan mereka, melainkan kasih putra-Mu serta sengsaranya yang pahit yang ditanggungnya bagi mereka, sebab mereka pun tertampung dalam hati Yesus yang Maha Rahim. Buatlah agar mereka pun memuliakan kerahiman-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Marilah kita mendaraskan doa koronka dan merenungkan luka-luka sengsara Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati.
Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita merenungkan sengsara luka-luka pada kepala Tuhan Yesus yang dimahkotai duri. Kepalamu yang kudus, bijaksana dan berpikiran jernih, dimahkotai duri dan terluka karena segala pikiran kotor, kesombongan budi, dan prasangka buruk kami. Kami silih semua dosa itu dan mohon roh kebijaksanaan, pengertian, dan pengetahuan untuk kami dan semua orang yang kami doakan. Anugerahkanlah pula rahmat tobat, kasih, dan kesetiaan bagi semua yang bersalah kepada kami dan mereka yang pernah menderita karena kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia.
Marilah kita merenungkan sengsara luka-luka pada kedua belah tangan Tuhan Yesus. Tangan-Mu yang menyembuhkan, membangkitkan orang mati, menguatkan yang lemah, dan mengangkat yang berdosa. Kini terpaku tak berdaya, karena dosa pembunuhan, pengguguran bayi, bunuh diri, pencurian, korupsi, dan kekerasan. Kami silih semua dosa itu, dan mohon roh cinta kasih-Mu untuk kami dan semua orang yang kami doakan. Biarlah lewat tangan-tangan kami yang lemah dan berdosa ini, kami boleh menyalurkan rahmat keselamatan, penyembuhan, dan kesejahteraan bagi sesama. Kami memuliakan tetesan darah-Mu yang tertumpah dan paku-paku yang menembus kedua belah tangan-Mu, sambil memohon rahmat tobat, kasih, dan kesetiaan untuk seluruh keluarga kami, di sini dan dimanapun mereka berada. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah
Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Marilah kita merenungkan sengsara luka-luka pada kedua belah kaki Tuhan Yesus. Kaki-Mu yang kudus tak mengenal lelah dalam melangkah untuk berbuat baik. Kini terpaku lemah tak bertenaga, karena ada banyak orang yang lebih senang ke tempat hiburan, ke tempat yang tidak sopan, dan tidak suka membantu sesama yang menderita. Kaki-Mu yang berjalan di atas air, kini terkulai lemah di atas salib, karena dosa ketidaksetiaan kami. Kaum muda, para imam, biarawan dan biarawati, serta keluarga-keluarga yang terpecah belah atau terancam perpecahan. Kami silih semua dosa ketidaksetiaan dan memuliakan tetesan darah-Mu, serta paku-paku yang menembus telapak kaki-Mu, sambil memohon roh tobat, kasih dan kesetiaan bagi kami dan Bapa Suci, para kardinal, para uskup, para imam, para biarawan dan biarawati. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami
sengsara, Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Marilah kita merenungkan sengsara, luka-luka pada seluruh tubuh Tuhan Yesus. Tubuh-Mu yang mulia, kudus dan tak bercemar, penuh bilur-bilur berdarah, bernanah, bercampur debu keringat dan abu. Karena kami dan banyak manusia lainnya lebih senang mengagung-agungkan kenikmatan badani, hiburan-hiburan yang tidak sehat, kerakusan, pelecehan seksual, kemabukan, perjudian, pesta pora, iri hati, dengki, kikir, dan kemalasan. Kami silih semua dosa itu dan mohon roh kekuatan dalam menghadapi setiap pencobaan serta kerelaan dalam berkorban. Anugerahkanlah pula rahmat tobat, kasih dan kesetiaan bagi keluarga-keluarga yang terpecah belah dan terancam perpecahan, bagi kaum muda dan semua yang terkena narkoba, materialisme, hedonisme, seks bebas, dan aliran-aliran yang menyesatkan. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih,
kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Marilah kita merenungkan sengsara luka-luka teramat kudus pada lambung Tuhan Yesus. Lambung-Mu yang kudus dibuka oleh tombak keangkuhan kami, kebencian kami, balas dendam kami, ketidakacuhan kami, kekerasan hati kami, serta kemarahan kami. Kami silih semua dosa itu dan memohon hati yang lemah lembut, selalu mengampuni, rendah hati, dan membawa damai dimanapun kami berada dan kemanapun kami pergi. Kami berdoa pula memohon rahmat tobat, kasih dan kesetiaan-Mu bagi semua yang menderita secara jasmani maupun rohani, bagi para penjasa, bagi semua kelompok doa dan cinta kasih, serta bagi semua mereka yang berbeda agama, suku, ras maupun golongan. Semoga kami semua disatukan dalam ikatan kasih dan persaudaraan, saling menolong dan terhindar dari bahaya perpecahan, penyesatan, keangkuhan maupun kerusuhan. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah
sengsara, Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Renungan Novena Kerahiman Ilahi, hari kelima. Ketika saya merenungkan tema hari kelima ini, pertanyaan saya bukan hanya mengapa mereka memisahkan diri dari gereja Katolik, tetapi ada pertanyaan lain. Siapa yang menyebabkan mereka memisahkan diri dari gereja Katolik? Jangan-jangan orang-orang kita sendiri yang tanpa sadar ikut andil di dalamnya. Ikut andil sebagai penyebab seseorang memisahkan diri dari gereja Katolik. Bagaimana hal ini dapat dijelaskan? Saya melihatnya dalam pengalaman seseorang yang telah melakukan perjalanan jauh dari rumah asalnya. Sudah berganti-ganti pekerjaan karena sering tidak cocok dengan anggota komunitasnya. Sudah berjumpa dengan banyak orang dan sampai pada suatu saat ia menemukan sebuah komunitas baru yang menerima kehadirannya, yang menghormati kehidupannya, yang menerima apa adanya keberadaannya, yang melihat dia bukan hanya sebagai rekan kerja yang menjalankan fungsi tertentu, tetapi sebagai bagian dalam keluarga. Ungkapan yang sering kita dengar dari orang-orang yang mengalami situasi ini adalah, saya sudah di rumah. Padahal jelas komunitas yang ia temui bukan keluarganya, bukan darah dagingnya. Bisa jadi tidak seiman, tetapi membuat seseorang yang sedang mencari kehidupannya, menemukan hidupnya, lalu dari situ hidupnya tumbuh dan berkembang. Ternyata yang menjadi alasan adalah karena di dalam komunitas barunya, ia menemukan cinta, kehangatan, saling menerima, saling mendukung, saling meneguhkan. Maka dari itu, saudara-saudari yang terkasih, ketika persaudaraan kita, komunitas kita, tempat bekerja kita, tempat rapat-rapat kita, jauh dari cinta, jauh dari kehangatan, jauh dari saling menerima, jauh dari saling mendukung, isinya hanya saling hujat, dan mulai tumbuh kelompok A, kelompok B, kelompok C. Aku pokoknya nggak mau sama dia. Aku maunya sama yang ini. Kita tidak bisa menyalahkan ketika mereka memutuskan untuk memisahkan diri dari persekutuan gereja Katolik. Sehingga seperti yang saya katakan dalam renungan novena di hari keempat, bajunya saja yang gambarnya Kristus, kalungnya salib, gelangnya yo salib, antingnya yo salib.
wallpaper HP nih yo salib. Tapi di dalam hidupnya tidak mencerminkan atau melakukan perbuatan Kristus yang memanggul salib. Memang ia rajin berdoa, pandai berbicara soal kasih. Tetapi secara nyata ia tidak bisa menunjukkan kasih itu. Ia tidak mau kunjungan, bahkan tidak sempat untuk bertegur sapa dengan kanan dan kirinya. Padahal ada orang-orang yang membutuhkan perhatian, walaupun hanya sapaan, walaupun hanya dengan tepukan bahu, walaupun hanya sebagai pendengar. Hal itu sebenarnya cukup untuk membantu seseorang yang lain, terlebih yang merasa kurang iman, menjadi lebih kuat. Dari perbuatan yang sederhana itu, kita sebenarnya sudah ikut ambil bagian dalam perbuatan Kristus yang murah hati, yang damai, yang menerima siapa saja tanpa terkecuali. Saudara-saudari yang terkasih, maka marilah kita memohon rahmat bagi hidup kita, supaya hidup kita, yaitu pikiran, perkataan, perbuatan, tidak membuat seseorang di sekitar kita pergi menjauh dari gereja, tetapi memampukan kita untuk menjadi pintu pengharapan bagi saudara-saudari kita. Dengan menjadi pintu pengharapan, kita semua memberi kabar baik kepada setiap orang yang kita jumpai, termasuk bagi mereka yang telah menjauh dari gereja. Dan dengan memberi kabar baik, kita meneguhkan iman bagi orang-orang yang mungkin hari ini sedang bergumul dengan hidupnya. Bahwa perjumpaan dengan Allah dalam pengalaman hidup kita sebenarnya dapat menjadi referensi atau bantuan yang mungkin saja meringankan beban yang sedang dipanggulnya. Maka dari itu, saudara-saudari yang terkasih, mari menjadi pintu pengharapan. Mari menjadi kabar baik. Sehingga menarik yang sudah jauh untuk mendekat kembali pulang dalam persaudaraan bersama Kristus. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan doa permohonan. Yesus yang Maha Rahim, Engkau adalah sang kebaikan itu sendiri. Engkau tidak pernah menutup kebaikan-Mu bagi mereka yang meminta kepadamu. Sambutlah jiwa-jiwa para bid'ah dan orang yang memisahkan diri dari gereja dalam naungan hati-Mu yang Maha Rahim. Dengan kebaikan-Mu, tariklah mereka kembali dalam kesatuan gereja, dan jangan biarkan mereka memisahkan diri dari hati-Mu yang maha baik. Tetapi, perkenankanlah mereka pun menyembah kerahiman-Mu yang maha murah. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Yesus yang Maha Rahim, arahkanlah tatapan mata-Mu yang Maha Rahim kepada jiwa-jiwa para bid'ah dan orang-orang yang memisahkan diri dari gereja dengan berkeras hati di dalam kesesatan-kesesatan. Mereka telah menyia-nyiakan berkat-Mu dan menyalahgunakan rahmat-Mu. Janganlah memandang kesalahan-kesalahan mereka, tetapi pandanglah dengan kasih-Mu sendiri, agar mereka kembali menjadi umat-Mu. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Kami mohon rahmat dan perlindungan-Mu bagi Bapa Suci Fransiskus, Uskup kami Vincentius,
Romo Moderator PDKI Keuskupan Surabaya, dan Romo Paroki kami. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Bagi kepentingan kita masing-masing yang hadir dalam novena ini, Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, demikianlah doa-doa kami. Semoga Engkau berkenan mendengarkan dan mengabulkannya. Amin. Doa untuk para imam. Marilah kita berdoa. O Yesusku, aku memohon kepadamu untuk seluruh gereja. Berilah dia cinta dan terang roh-Mu, dan berilah kuasa kepada kata-kata para imam, supaya hati yang keras dapat diantar kepada pertobatan dan kembali kepadamu, oh Tuhan. Tuhan, berilah kami imam-imam yang saleh, kiranya Engkau sendiri menjaga mereka dalam kekudusan. O Imam Agung Ilahi, semoga kekuatan kerahiman-Mu mendampingi mereka di mana-mana dan melindungi mereka dari perangkap dan jerat roh jahat yang terus-menerus dipasang untuk mencelakakan jiwa-jiwa para imam. Semoga kuasa kerahiman-Mu, oh Tuhan, menghancurkan dan membasmi segala sesuatu yang dapat menodai kesucian para imam, sebab bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan doa penutup. Allah yang kekal, kerahiman-Mu tak terselami, perbendaraan belas kasih-Mu tak ada habis-habisnya. Tiliklah kami dengan penuh belas kasihan, dan pergandakanlah dalam diri kami kerahiman-Mu, supaya pada saat-saat yang sulit, kami jangan mudah putus asa, dan jangan kehilangan semangat, melainkan dengan penuh harapan menyerahkan diri kepada kehendak-Mu yang kudus, yang adalah kasih dan kerahiman-Mu. Amin. Semoga berkat ibadat ini hidup kita dilayani oleh rahmat kerahiman ilahi, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan ini ibadat novena kerahiman ilahi telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita tutup dengan lagu penutup. Aku bersujud penuh syukur bakti di hadirat-Mu ya Yesus Tuhanku. Ku datang untuk menghibur hati-Mu dan menyatakan kasih-Ku. Aku bersujud di
hadirat-Mu. Tunjukkan Tuhan belas kasih-Mu. Engkau ya Yesus tergantung di salib, seluruh tubuhmu sakit dan nyeri, mahkota duri menusuk kepala, oh sakit tidak terperi. Aku bersujud di hadirat-Mu, tunjukkan Tuhan belas kasih-Mu. Bagai samudra kerahiman Tuhan, aku benamkan diriku dalamnya. Ku percayakan seluruh dunia kepada hati-Mu Tuhan. Aku bersujud di hadirat-Mu, tunjukkan Tuhan belas kasih-Mu.